على حبيبنا وشفينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita pada sore hari ini insyaallah akan memulai kajian seputar tema yang mungkin ini konsumsinya bapak-bapak dan siapapun yang memiliki anak atau siapapun yang sudah berumah tangga. Tapi saya kira juga bisa dijadikan bekal bagi siapapun yang ingin mendapatkan anak ataupun sedang dalam proses mencari pasangan hidup untuk berkeluarga. Jadi bagaimanapun ini pesan-pesan dan hikmah atau kebijaksanaan yang kita dapat dalam agama kita melalui beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, petikan ayat Al-Quran dan kehidupan salafus saleh. Sebelum itu mari sama-sama bapak-bapak semuanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di masjid. Ini masjid yang Masya Allah luar biasa. Memberi makan setiap hari ribuan orang. Di antara ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengunjungi kota Madinah, ucapan beliau kepada penduduk ahli Madinah ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, di antara ucapan pertama beliau itu adalah ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah kedamaian dan berilah makanan. Jadi it'amut ta'am, memberi makanan itu, mudah-mudahan ini disimak oleh para pengurus masjid ya. Memberi makanan itu pahalanya besar sekali, Pak. Bahkan itu disebutkan oleh para ulama minal khisal al-mujibati lil jannah. Termasuk hal-hal yang bisa memasukkan seseorang ke surga itu diantaranya ngasih makan orang. It'amul ja'i', ngasih makan orang lapar. Siapa di antara bapak-bapak yang tidak pernah memberi makan orang lapar? Minimal anak, istri. Agama kita itu Pak, subhanallah, memberikan kesempatan lebar untuk masuk surga. Siapa coba di antara kepala rumah tangga yang gak ngasih makan anaknya, gak ngasih makan istrinya ketika lapar? Jadi memberi makan itu menjadikan seseorang itu apa? Itu termasuk amal perbuatan yang bisa menjadikan dia masuk surga. Semakin sering kita memberi, apalagi kepada orang lain, kepada keluarga iya, kepada orang lain iya, oh itu amal luar biasa. Subhanallah, Allah beri taufik para pengurus masjid ini untuk melakukan perbuatan mulia itu, ngasih makan ribuan orang, Masya Allah. Tidak heran kita merasakan ketenangan ya di masjid ini. Saya secara pribadi Pak, di antara masjid-masjid yang saya kunjungi, perasaan ini masjid yang paling damai yang pernah saya kunjungi. Kok enak banget rasanya itu. Nggak tahu ya, sentuhan batinnya, vibes-nya itu. Allahu Akbar. Banyak kajian keilmuan, dan dalam hadis Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, yatadarusuna kitab Allah, mereka mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari agama Islam secara umum, kecuali turun ketenangan kepada mereka, wa haffathumul malaika, dan dikelilingi oleh para malaikat. Seandainya ada orang tersingkap mata batinnya, para nabi tentunya bisa melihat malaikat ya. Di sekeliling MRBJ ini banyak malaikat Pak. Karena tiap hari majelis ilmu gak pernah libur. Ngasih makan orang gak pernah libur, majelis ilmu gak pernah libur. Gimana gak tenang juga jemaah masih di sini itu ya. Subhanallah. Ayuhan nas afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham. Sambung tali silaturrahim. Yang terakhir ini yang susah. Wasallu billail wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam sementara orang-orang tertidur lelap. Tadkhulul jannata bisalam. Balasannya kalau kamu melakukan 4 hal ini, menyebarkan kedamaian, gak suka konflik, gak suka ribut sama orang, udah damai aja. Suka kedamaian, memberi makan orang lain, menyambung tali silaturrahim, hubungan baik dengan sesama keluarga.
dan sholat malam. Pengen masuk surga tanpa hisab, di antara kunci yang dikasih sama Nabi 4 ini doang, Pak. Tentu yang lain yang wajib-wajib udah include di dalamnya. Beri kedamaian, beri makan orang lain, menyambung tali silaturahim, dan yang terakhir, sholat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dalam keadaan penuh kedamaian. Tuh kalau pengen masuk surga, subhanallah dilakukan sama orang RBJ semuanya ini. Berikan kedamaian, memberi makan orang, betul? Silaturahim, gara-gara ada masjid ini, keluarga dengan keluarga yang lain berkumpul, betul? Ada saudara dengan pamannya, ada anak dengan bapaknya dibawa ke sini, rame-rame ke masjid. Kemudian sholat malam lagi. Shollu bilail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Alhamdulillah, semua itu adalah nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya ingin menyampaikan materi yang mungkin insya Allah dikemas dengan yang lebih ringan, dengan uraian yang lebih ringan. Karena ini menyangkut perkara kehidupan sehari-hari yang perlu kita cerna secara pelan-pelan ya. Saya ini Pak, hidup di lingkungan keluarga yang kebetulan sejak kecil ditakdirkan jauh dari orang tua. Jadi mudah-mudahan kisah saya secara pribadi bisa menjadi pengantar yang bagus untuk materi kita sore hari ini. Saya nggak lama Pak hidup sama orang tua. Usia 4 tahun saya udah ditinggal sama ibu bapak saya. Saya pisah. Saya hidup dengan kakek dan nenek. Usia 4 tahun itu kecil banget. Itu orang lagi butuh-butuhnya dampingan orang tua. Saya pisah. Ibu saya merantau ke negeri orang. Kemudian pulang ketika saya kelas 2 SD. Lama banget itu. 45, mungkin ada 3 tahunan saya pisah sama orang tua. Diurus sama kakek dan nenek. Untungnya kakek neneknya itu orang beragama. Mutadayyin. Orang taat beragama. Kakek saya keras urusan sholat. Nenek saya orangnya istiqomah dalam menunaikan perintah agama. Penjaga warung biasa, kita keluarga saya orang kampung pedalaman. Kalau kita ke Sukabumi, Sukabumi itu kota nih, mau ke kampung saya itu sekitar 2 jaman mungkin. Namanya Jampang. Jampang Tengah. Jauh banget Pak. Yang kemarin kena bencana itu jalan menuju kampung saya itu. Di Sukabumi itu. Saya dari sana. Hidup di kampung jauh dari orang tua. Bertahun-tahun. Bukan cuma selesai sampai di situ, ibu saya pulang itu, saya ditinggal lagi. Ibu saya merantau ke Tangerang. Ibu saya lama di Tangerang, saya di Sukabumi lama. Dengan kakek dan nenek, sampai saya lulus SD. Jadi sejak usia 4 tahun sampai lulus SD, berarti hampir sekitar 7 tahunan saya hidup dengan kakek dan nenek. Setelah itu kemudian saya dibawa ke Tangerang, singkat cerita beberapa bulan, mungkin sebulan 2 bulan, saya dimasukin pondok pesantren, pisah lagi dengan orang tua. Lama saya jauh dari orang tua. Selesai dari pesantren 6 tahun, kirain saya bisa langsung pulang. Ternyata tidak selesai sampai di situ. Pak Kiai minta saya ngajar di pesantren. Standby di pesantren tiap hari, pisah lagi dengan orang tua, kecuali waktu liburan doang. Selesai saya mengajar di pesantren, saya punya cita-cita pengen ke Mesir. Melihat tokoh-tokoh, sejumlah tokoh di Indonesia, kalau ke Mesir, Masya Allah keilmuannya luar biasa ya. Terinspirasilah saya pengen ke Mesir. Cita-cita sejak mondok. Terwujud cita-cita saya, pisah saya dari orang tua. 7 tahun, gak pernah ketemu mukanya sama sekali. Pisah. Jauh dari orang tua, jauh dari ayah, jauh dari ibu. Pulang dari Mesir, 2019, bulan September, bulan Maretnya saya ditakdirkan menikah. Harus tinggal di rumah mertua karena mertua punya pesantren. Pisah lagi saya dari orang tua. Hanya berselang 3 bulan, 4 bulan doang selama di Indonesia. Waktu itu saya dengar ibu saya suka sakit-sakitan. Saya bilang, kapan lagi saya hidup sama ibu saya, sama orang tua saya udah begini. Masa tiap bertahun-tahun di negeri orang tua sendiri ditinggalin. Pulang aja lah. Pengen nyuci baju, ngepel gitu, nyapu, nyuci piring gitu aja impian saya itu. Nggak muluk-muluk banget, nggak ada impian menikah juga. Tiba-tiba takdir berkata, pisah lagi saya Pak. Sampai sekarang.
Orang tua saya hidup di sebuah kota, saya hidup di rumah mertua, pisah lagi. Nggak bertemu kecuali 2 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Saya termasuk anak yang lama berpisah dengan orang tua. Tapi, ada tapinya. Alhamdulillahirabbil alamin, saya mendapatkan pendidikan yang insya Allah layak. Di keluarga saya Pak, nggak ada kiai, nggak ada terah kiai. Ustadz pun nggak ada. Adik saya, bapak saya, ibu saya bukan ustazah, bapak saya bukan kiai, kakek saya, buyut saya bukan kiai. Itu orang biasa. Kok tiba-tiba saya kecemplung beda sendiri. Adik saya nggak ada yang belajar agama secara sistematis. Kayak saya pergi bertahun-tahun mondok ke Al-Azhar, nggak ada. Subhanallah, di kemudian hari sekarang saya Pak menyadari satu hal. Dan saya kira mudah-mudahan ini direkam dengan baik oleh orang tua manapun yang berharap anaknya punya masa depan yang baik. Saya merasa beruntung dengan semua itu dengan dua hal paling tidak. Satu, meskipun saya jauh dari orang tua, saya mendapatkan lingkungan yang baik. Sejak saya hidup kecil, lingkungannya baik terus. Punya kakek nenek, ngarahinnya itu suruh mondok. Mendorong kita belajar ilmu agama. Waktu agak dewasa sedikit, dimasukin pondok. Di pondok ketemu guru-guru, ketemu lingkungan pesantren yang mengajarkan kedisiplinan, kemandirian, keprihatinan, kesederhanaan, tanggung jawab, jauh dari orang tua, dan lain-lain. Membentuk itu karakter meskipun jauh dari orang tua. Di Mesir, dengan segala dinamikanya, karena di Mesir itu hidupnya bebas Pak. Di Mesir itu kita hidup di sana, jadi mungkin gak sebagian orang tahu, Mesir itu kalau kita belajar di sana itu betul-betul mengharuskan kemandirian dan kesadaran. Kalau orang nggak mandiri dan nggak sadar, saran saya jangan ke sana. Karena godaannya banyak. Kalau nggak niat, benar-benar niat pengen belajar, jangan ke sana. Dengan segala godaannya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan guru-guru yang baik, teman-teman yang baik, pergaulan yang baik. Circle-nya orang-orang yang fokusnya itu belajar mencari ilmu. Terbentuklah itu karakter, cara berpikir, dan kecenderungan kita. Apa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari itu? Ternyata benar apa yang dikatakan orang Arab Pak, bahwa anak itu manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Kalau lingkungannya baik, orang tuanya segelap apapun, ya orang tua saya nggak gelap, tapi andai kata ada orang tua hidupnya gelap, kalau anaknya beruntung punya lingkungan yang baik, percayalah, dia akan tumbuh sebagai anak yang baik. Sebaliknya Pak, saya menjumpai, dan mungkin Bapak juga tahu, ada anak-anak Masya Allah bapaknya tokoh agama, kiai besar, tapi kehidupan anaknya seperti itu. Boleh jadi dia mendapatkan lingkungan yang kurang bagus ketika dewasa. Ketika masa kecil iya mungkin boleh jadi juga ada pola pendidikan yang salah, dan itu ingin kita diskusikan pada sore hari ini. Yang kedua Pak, yang ini juga kadang dilupakan sama orang tua, saya sering mendapatkan curahan doa ibu saya. Gak banyak orang sadar bahwa mengubah anak atau berusaha memproteksi kehidupan anak itu gak selamanya dengan ucapan, tidak selamanya dengan aturan, tapi ada kalanya dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Subhanallah, saya punya ibu tekun beragama, sholat duha 12 rakaat gak pernah ketinggalan tiap hari, baca Quran gak pernah lewat, baca sholawat, mendoakan saya dengan penuh ketulusan. Saya masih ingat waktu saya di Mesir 7 tahun perantauan, saya nggak pulang-pulang. Ceritanya saya bisa nulis buku ketika itu di tahun ke-7. Bukunya tebal, sekarang beredar tuh. Dapat penghargaan di kemudian hari bukunya itu. Subhanallah, saya ngirim ke ibu saya, "Ma," saya tulis surat, dan ibu saya ternyuh dengan doa itu, mungkin mencurahkan seluruh ketulusan doanya untuk saya. Supaya saya bisa mewujudkan cita-cita saya pengen jadi penulis. Saya kirim itu buku, "Ma, jasad anakmu tak pulang, tapi ini hasil belajarnya. Ada namanya di balik cover buku itu." Terima sama ibu saya bercucuran air mata, tidak memeluk jasad saya. Sebagai anak kita merantau bertahun-tahun, tidak ketemu sama orang tua, dapat itu buku, kemudian bilang sama saya, "Mama menangis nak ketika menerima buku itu. 7 tahun berpisah." Mungkin dari situ,
Ibu saya mendoakan, setiap kali saya nulis buku, saya datang ke ibu saya, "Ma, tolong doain ya." Subhanallah Pak, buku-buku saya pada laku. Buku pertama itu, gara-gara dapat doa ibu saya. Ya Allah ya Karim. Ibu saya tidak pernah berhenti mendoakan saya pun mendoakan, tidak pernah henti dalam sholat saya. Adik-adik, kalau bisa dalam sujud, tambahin doanya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, supaya kita tercatat sebagai orang yang melakukan birrul walidain, dan itu pahalanya besar. Tambahin, Rabbighfirli wali walidayya. Dalam sujud. Emang boleh? Ya boleh. Doa namanya dengan redaksi berbahasa Arab boleh. Justru itu adalah momen aqrab ma yakunu bihil abad wa huwa sajid. Momen seseorang hamba paling dekat dengan Tuhan itu waktu dia sujud. Dan itu sebagai bukti Pak, bahwa Tuhan itu tidak bertempat di atas. Karena buktinya Habib bilang apa? Momen kita paling dekat dengan Allah itu ketika kita nunduk ke bawah. Berarti Allah nggak bertempat di atas dong kalau begitu, ya kan? Artinya kedekatan secara maknawi, ya. Bahwa ketika kita bersujud, merendahkan diri di hadapan Allah, itu momen paling dekat kita dengan Gusti Allah. Doakan orang tua. Subhanallah Pak, saya mengamalkan itu dan ibu saya tidak pernah menghentikan doanya untuk saya. Saya mendapatkan apa yang saya impikan, bahkan lebih dari apa yang saya impikan. Wahai para orang tua, bapak, ibu, jangan pernah letih mendoakan anak. Kadang-kadang anak itu dijaga oleh Gusti Allah, bukan tidak selamanya dengan mulut kita, tapi dengan doa yang kita panjatkan dan lingkungan yang dia dapatkan. Baik, itu saya kira pengantar yang mudah-mudahan bisa memberikan secercah penjelasan bagaimana seharusnya mendidik anak, atau hal yang sering kita lupakan dalam mendidik anak selama ini. Ada banyak orang tua yang gampang ngomel sama anak tapi ngedoain kagak. Sebaliknya, ngomong dikit tapi doanya banyak, yang kayak begitu yang benar. Dampaknya itu Allah kan melihat. Kita kan mendidik anak, yang punya hati anak itu kan bukan kita. Yang membolak-balikan kecenderungannya, cara berpikirnya, pandangannya, itu kan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering mengetuk pintu Allah, Allah tidak mungkin mengabaikan doa kita dengan doa dan lingkungan. Saya merasakan betul itu Pak. Saya bercita-cita tiba-tiba pengen jadi penulis. Zaman dulu saya zaman saya SD itu, dai yang kondang itu Agim. Di mana-mana rame itu. Di SCTV terutama, di RCTI, Masya Allah ceramahnya Agim. Saya kemana-mana pakai udeng-udeng yang warna putih itu. Kalau mau ngaji sama kiai kampung, di kampung saya pakai udeng-udeng Agim itu yang warna putih itu, yang belah dua kayak gitu. Masih ingat saya sekarang. Ditanya, yang jadi naon sih teh? Yang jadi Agim. Pengen jadi Agim. Cita-cita tuh, sesederhana itu. Kita bercita-cita, anak tuh bercita-cita, tergantung lingkungan yang kita kasih. Anak zaman sekarang lingkungannya handphone, cita-cita jadi YouTuber. Nah ya wajar. Salah kita sendiri karena nggak ngasih porsi yang wajar kepada anak dalam urusan gadget itu. Ujung-ujungnya begitu. Saya duduk di lingkungan semacam itu. Di setel tuh televisi itu ceramah-ceramah agama. Agim lah, siapalah itu ustadz-ustadz itu. Saya pengen jadi Agim langsung. Waktu mondok ketemu sama guru yang kerjaannya itu baca buku. Gila baca lah. Saya dengar dari kisah senior saya, beliau kalau baca itu bisa sampai berjam-jam. Bisa sampai 3 jam, 4 jam, gini aja katanya. Di kamarnya itu numpuk buku-buku gitu. Saya orangnya kadang-kadang kalau nemu guru kayak gitu suka dideketin, suka caper sendiri. Kita pura-pura nanya, diskusi panjang-panjang. Sering tuh terjadi diskusi jam 12 malam sampai jam 1 malam, jam 11 malam gitu, diskusi secara di luar sekolah dengan guru saya itu. Hasil baca buku, saya diskusi dengan ustadznya, terbentuk cita-cita lain. Saya pengen jadi penulis kalau gitu. Saya merasa kayaknya kalau jadi penulis itu kita udah wafat, tapi hasil karya kita itu masih dinikmati orang luas. Kayaknya enak kalau jadi penulis tuh, lihat. Kita kalau berharap anak kita punya cita-cita yang mulia, berikan dia lingkungan yang bagus. Dekatkan dia dengan sesuatu yang positif, betapapun hidup kita gelap. Dan yang paling berperan di balik itu adalah, kalau dalam konteks keluarga adalah ibu. Tentunya ayah kita gak menafikan ya. Tapi karena ibu ini punya ikatan emosional khusus, biasanya tergantung ibunya tuh anak itu. Bergantung bagaimana cara mendidik ibunya.
Nah, kali ini saya ingin melampirkan, karena ini penting Bu, Pak, sejumlah fakta yang kita jumpai anak-anak yang terlantar secara mental, terlantar secara moral, tidak terdidik dan tidak terpahat cara berpikirnya dengan baik, itu biasanya bermula-mula dari kesalahan cara mendidik di keluarganya, wabil khusus ibu. Kadang-kadang ibunya sibuk, gak sempat mendidik anak. Padahal ibu itu al-madrasah al-ula. Madrasah pertama bagi anak itu ya ibu. Kalau ibunya rajin ibadah, rajin ngedoain anak, insya Allah. Kita tidak menjamin, tapi insya Allah anaknya akan baik. Ibunya kerjanya main TikTok, shopping di mall, pulang langsung tidur, sholat malam enggak, tahajud enggak, sholat wajib kadang diundur-undur, asarnya jam setengah 4. 5 menit lagi, zuhurnya setengah 4, 5 menit lagi menjelang asar. Ada kan orang sholat kayak gitu, Pak? Mau maghriban itu menjelang 5 menit sebelum isya. Mau sholat subuh itu mau syuruk 10 menit lagi baru subuhan. Mau berharap apa coba itu? Dari kehidupan rumah tangga yang semacam itu. Saya akan bacakan hadis. Ini motivasi buat ibu-ibu. Jadi begini ceritanya. Ini hadis. Hadis sahih ya. Bukan dongeng. Suatu ketika Asma binti Abi Bakar. Asma ini putrinya Abu Bakar. Selain Sayyidah Aisyah. Asma binti Abi Bakar. Dalam sahih Imam Muslim. Saya bacakan. Ini kita bagus nih Pak. Cuma bahasa Arab. Kitab yang saya bacain adalah bahasa Arab. Kalau ada terjemahannya bisa bestseller nih. Mungkin kalau ada penerbit yang mau ya. Ini salah satu kitab terlengkap yang saya tahu tentang parenting Islami. Lengkap semuanya. Hadis-hadis, riwayat, metode mendidik anak semuanya lengkap. Hampir gak menyisakan apa-apa lagi, tinggal dipraktekin doang. Tebal bukunya. 448 halaman. Judulnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Lit-Tifl. Metode pendidikan Nabi dalam mendidik anak. Pendidikan Islami, parenting Islami. Saya akan bacakan beberapa petikannya aja. Gak ada di Indonesia nih, adanya di Arab, di Mesir, mungkin di ini dari Ibnu Katsir di terbitan Beirut setahu saya. Iya, Beirut itu Libanon ya, Libanon. Oh, enggak, Damaskus, Dimashq, Suriah, di Suriah. Ada juga di Beirut, ada juga di Mesir. Bagus banget ini buku ini. Kalau jadi bahan pengajian khusus nih, bagus banget. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab hadisnya, Asma binti Zaid ibn Sakan radhiyallahu anha, bukan Asma binti Abu Bakar, afwan. Asma mungkin ada nama Asma lain yang lain, Asma binti Zaid. Beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, bilang sama Nabi, Inni rasul man warai min jama'ati nisa'il muslimin. Rasulullah, aku ini utusan dari sekelompok wanita-wanita di belakang sana. Jadi pengen curhat sama Nabi, mewakili suara perempuan-perempuan yang lain, suara teman-temannya. Kulluhunna, semuanya bilang, kulluhunna yaqulna biqauli. Semuanya sepakat dengan omongan saya Rasulullah. Wa ala mithli ra'yi, semuanya sepakat dengan pendapat saya, dengan kegelisahan saya semuanya sepakat, satu suara kita. Asma datang sendirian mewakili suara teman-temannya. Innallaha ba'atsaka ila rijal wan nisa. Rasulullah, Allah mengutusmu untuk laki-laki dan perempuan, bukan? Ya, jelas. Fa amanna bik wattaba'nak, kami beriman kepadamu dan kami mengikutimu, kata Asma. Wa nahnu ma'syaran nisa, tapi kita ini perempuan ini maksurat mukhaddarat. Sekelompok manusia yang kehidupannya itu tersandra di dalam rumah. Kalau laki-laki kan bisa beraktivitas banyak, beramal luas, berjihad, berinfak fisabilillah, begitu kan, mengajari orang banyak dan lain. Perempuan kita ini kerjanya di rumah. Gini, sahabat itu punya kecenderungan, Pak, kalau ada satu kelompok yang amal kebaikannya lebih dari mereka, mereka kadang suka terdorong dan termotivasi. Pengen kayak gitu loh. Sahabat tuh kayak begitu. Mereka cara berpikirnya itu bagaimana caranya menyaingi orang dalam kebaikan, bukan menyaingi dalam keburukan. Melihat laki-laki punya amalan banyak, para perempuan ini kemudian dua tanda petik mengeluh ke Nabi.
Kita ini perempuan, hidup kita tersandra di rumah-rumah. Qawaid buyut. Kita itu hanya menjadi pemelihara rumah, orang yang tinggal di dalam rumah saja. Wa innar rijal fuddilu bil jumu'at. Sementara laki-laki itu punya keutamaan, mereka bisa berkumpul di luar, mereka bisa berjihad dan lain-lain, menyolati jenazah, punya amalan-amalan tambahan yang kita nggak bisa, kata para perempuan itu. Syuhudul janaiz wal jihad wa idza kharaju lil jihad hafidna lahum amwalahum. Ketika laki-laki itu berjihad di jalan Allah, kita malah menjaga harta laki-laki dalam rumah. Ada kegelisahan semacam itu. Warabaina auladahum, terus kita mendidik anak-anak mereka. Kita nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah doang ngedidik anak mereka, menjaga anak mereka. Afanu syarikuhum fil ajr ya Rasulullah. Terus kita dapat pahalanya nggak Rasulullah? Dapat pahala jihad nggak? Pahala ta'lim nggak? Pahala mengajarkan kebaikan nggak? Pahala ini, pahala itu kita dapat nggak? Kegelisahan perempuan yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa jawaban Nabi? Faltafata Rasulullah. Rasulullah kemudian menolehkan pandangannya ila ashabihi, kepada para sahabatnya. Bilang sama sahabat, hal sami'tum maqalat tamra'ah ahsan su'alan an diniha min hadhihi. Pernah kau melihat perempuan yang pertanyaannya bagus melampaui pertanyaan perempuan ini? Ini Nabi memuji pertanyaan perempuan itu. Karena itu pertanyaan dimotivasi untuk menambah amal kebaikan, gitu loh. Kalau perempuan zaman sekarang kan kadang mikirnya, ya udahlah masih mending di rumah kita, kan begitu. Kalau zaman dulu tuh mereka merasa gusar dengan kebiasaan di rumah, pengen beramal lebih gitu loh. Perempuan-perempuan dulu. Nabi muji pertanyaannya. Faqala Rasulullah kemudian menjawab, berkata kepada Asma, insarif hiya Asma, pergi ya. Wa a'limi min wara'aki minan nisa, kasih tahu teman-teman perempuanmu itu. Kasih tahu ini nih, dengarkan kata Nabi Pak, bukan kata saya. Inna husni taba'ul ihdakunna li zaujiha, sikapmu dalam menjalankan tugasmu sebagai istri di rumah, melayani suami, mendidik anak, mengurusi rumah tangga. Kata Nabi SAW, husnu taba'ul ihdakunna li zaujiha wa talabuha li mardatiha, upayamu untuk membuat suamimu senang dan ridho di rumah, wattiba'uha li muwafaqatihi, ketaatanmu terhadap putusan dan ketetapan suamimu. Kalau suami ngomong begini baik, langsung taat. Kalau tidak baik, memberikan nasihat. Itu perempuan. Seandainya ada perempuan kerja di rumah tiap hari kayak begitu, taat suami, menjalankan fungsinya sebagai penjaga rumah tangga dan pendidik anak, ya'dil madzakarti, itu bisa menandingi apa yang kamu sebutkan itu. Berjihad di jalan Allah, syuhudul janaiz, dan amalan-amalan yang lain. Nabi itu sering begini Pak, kalau misalnya ada orang punya harapan ingin menambah amal kebaikan, beliau itu kadang-kadang memberikan celah amalan ringan, pahalanya besar. Suatu ketika pernah fuqara al-muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin datang ke Nabi. Mereka juga sama, mengeluhkan hal yang sama. Rasulullah itu kalangan al-aghniya, orang-orang kaya dari kalangan Ansor, Abdurrahman bin Auf, Utsman ibn Affan dan lain-lain. Itu mereka itu bisa berinfak dengan jumlah yang besar, bisa memerdekakan hamba saya. Kita ngapain ini? Orang-orang fakir ini. Padahal mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita puasa. Tapi mereka punya amalan tambahan. Kata Nabi apa? Nabi cuma berikan nasihat singkat Pak. Mau nggak saya ajarkan sesuatu yang bisa menandingi semua itu katanya. Orang-orang fakir ini kalau pengen beramal, amalannya setara dengan mereka. Tahu jawabannya apa Pak? Tusabbihun salasan wa salasin. Wa tukabbirun salasan wa salasin wa tahmadun salasan wa salasin. Bertakbir bertasbih setelah selesai sholat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Itu kan enteng banget Pak, selesai sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, takbir 33. Itu amalan kelihatan dan ringan. Tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kita menyangkanya, kalian menyangkanya itu ringan, bagi Allah itu sangat besar pahalanya. Itu bisa menandingi Pak
menandingi amalan-amalan orang-orang kaya raya yang bisa berinfak ratusan juta itu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering tuh Nabi itu dalam hadis-hadisnya kayak begitu. Itu namanya targhib. Jadi pesan-pesan agama yang memotivasi orang untuk beramal baik. Baik, poin mendasarnya apa? Bahwa perempuan yang menunaikan tugasnya dengan baik di dalam rumah, terutama mendidik anak. Mendidik anak dan berkhidmat kepada suami, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu amal kebaikannya bisa menandingi amalan para lelaki yang bercucuran keringat di luar rumah. Seandainya rumah tangga dibangun dengan kesadaran begini, bahwa kesadaran suami itu bertugas memberikan nafkah, bertugas menghidupi keluarga, dia berangkat pagi pulang malam, istri fokus mendidik anak, memberikan pendidikan mental, pendidikan karakter yang kokoh untuk anak. Saya kira banyak anak-anak yang akan terselamatkan kehidupannya. Sekarang terjadi anak-anak yang secara mental rusak, secara iman hancur, itu diantaranya karena ada keluarga-keluarga yang abai, yang acuh tak acuh dengan pendidikan moral dan spiritual. Jadi ada orang tua yang punya mindset bahwa kalau punya anak itu yang penting dikasih makan, dikasih minum, kemudian disekolahkan, sekolahnya sekolah favorit, selesai tanggung jawab dia. Enggak. Ternyata agama itu kalau kita memahami pesan-pesannya, untuk membentuk karakter yang bermutu, itu enggak cukup hanya memperhatikan sisi jasadi saja, tapi juga perlu memperhatikan sisi rohani. Jadi pendidikan yang berhasil itu pertama-tama perlu memprioritaskan sisi batiniah. Karena ini asas dari semuanya. Orang kalau ininya udah benar, ininya juga benar biasanya. Kalau imannya sudah tertata, pikirannya akan terbuka. Tapi kalau imannya sudah rapuh, pikirannya akan hancur. Cara berpikirnya juga pendek. Bermula dari penanaman batin. Nah, bagaimana panduan agama Islam, bagaimana panduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya anak kita terpenuhi kebutuhan rohaninya. Karena ini yang paling pokok dan paling mendasar, sekaligus yang sering dilupakan. Perhatikan Pak, sekian banyak dan saya kira nggak terhitung jumlah orang tua di luar sana yang mengajari anaknya kerja keras. Bahwa keberhasilan harus diraih dengan kerja keras. Yes, betul. Mi'a fil mi'ah sahih, 100% itu benar. Tapi berapa banyak orang tua yang mengajari anaknya sikap puas dengan ketetapan ilahi. Kadang-kadang gak berimbang, makanya muncul orang-orang yang serakah tuh. Orang-orang yang dididik sejak awal dengan mental yang obsesif, harus ini, harus ini, harus ini. Nanti itu tumbuh, kalau tidak berimbang dengan keimanan, balutan keimanan, dia akan tumbuh sebagai manusia-manusia yang obsesif dan serakah. Gak puas dengan satu titik, dia pengen menambah, ujung-ujungnya tidak mendapatkan ketenangan hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita nggak begitu. Kamu bekerja keras, iya. Tapi beliau juga yang mengajari kita. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uk illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, beliau nasihat kepada Ibnu Abbas, ketahuilah bahwa seandainya seluruh manusia berkumpul, bersekongkol, ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun, kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Mau orang sebintaro menjadikan orang kamu sebagai orang kaya ini, gak akan bisa bikin kamu kaya kalau Allah tidak menghendaki. Itu keyakinan kayak begitu, kadang-kadang kita lupakan tuh, ditransfer ke anak itu. Padahal itu keyakinan sangat mendasar dalam hidup. Karena tidak semua harapan kita terwujud. Ada kalanya orang itu perlu di mana dia itu memutus harapannya demi mendapatkan ketenangan batin. Yakin aja bahwa kalau sudah ditetapkan sama Tuhan, dia akan datang pada waktunya. Tapi kalau semua orang berkumpul demi memberikan sesuatu yang kita mau, Allah nggak menghendaki, nggak akan terjadi. Ajaran Nabi itu. Ajaran Nabi yang kadang-kadang kita lupakan dalam proses komunikasi kita dengan anak didik kita. Walau ijtama'u ala ayyadurruk, sekalipun mereka berkumpul untuk membahayakanmu, mencelakakanmu, lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Mereka tidak akan bisa membahayakanmu, mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Ada kan Pak?
Anak-anak zaman sekarang hidupnya dalam kecemasan dan kekhawatiran, takut dengan masa depannya, takut dengan keluarganya, takut dengan karirnya, takut dengan hal-hal yang sebetulnya belum jelas dan belum tentu. Karena minim dan tipisnya keyakinan akan takdir Allah Subhanahu wa. Padahal kata Nabi, seandainya semua manusia berkumpul untuk mencelakakan kita, penyihir se-Indonesia pengen membunuh Anda, Allah nggak ingin itu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Jangankan anak-anak, orang dewasa sekarang. Orang dewasa kadang-kadang tuh hidupnya kayak begitu, penuh dengan kecemasan. Mungkin kalau di kawasan Bintaro, orang-orang perkotaan saya kira jarang ya. Orang-orang yang hidupnya itu tenggelam dalam rasa cemas dan ketakutan. Terutama dengan dunia-dunia mistis kayak gitu, Pak. Saya kalau di kampung saya cerita begitu, banyak banget, Pak. Banyak banget itu. Dikit-dikit kalau misalnya ada penyakit, pergi ke dokter, tidak ada penjelasannya. Ini ada yang nempelin ini. Ini kiriman dari sono ini. Terus menerus hidupnya begitu. Ada kisah di kampung saya. Lihat, semua yang kita paparkan ini menunjukkan bahwa keyakinan itu tidak bisa dipandang sepele. Makanya Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah itu dakwahnya dakwah akidah. Menanamkan tarsih. Tarsih itu memantapkan akidah sekokoh mungkin buat umatnya. Nanti bicara soal syara'i, bicara masalah muamalah, bisa masalah rincian-rincian detail agama itu ketika beliau hijrah ke Madinah. Waktu di Mekah, makanya rata-rata ayat Makkiyah itu rata-rata menyinggung tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, pengendaliannya terhadap alam semesta. Karena keyakinannya hal yang paling mendasar dalam hidup. Kalau keyakinan sudah lurus, ya sudah tindakan, perbuatan dan cara berpikir juga akan lurus. Ini yang saya kira perlu ditekankan kepada para orang tua, bagaimana caranya supaya sejak awal itu kita memberikan benih keyakinan yang mantap, yang lurus sesuai dengan panduan agama. Karena kalau itu sudah dikasih, sudah jalan sendiri aja dia. Gapai cita-citanya masing-masing. Mau jadi pilot, mau jadi pebisnis, mau jadi politisi, kalau iman sudah mantap, dia akan jadi orang benar. Saya mendapatkan itu waktu saya kecil. Benih-benih keimanan yang ditanam sama guru ngaji saya. Meskipun jauh dari orang tua, guru ngaji saya ngajarin begituan, alhamdulillah tertanam kuat sampai sekarang. Dan hidup, dan kita merasa mendapatkan kenikmatan hidup dengan keimanan semacam itu. Baik, itu di kampung pernah ada cerita, ini cerita saya kira diambil moral message-nya sangat berharga. Ada orang, dia itu ditinggal sama orang tuanya. Dan dia punya mindset, punya keyakinan bahwa orang tuanya itu pernah bermusuhan dengan tukang santet di kampungnya. Akhirnya dia merasa ketiban karma. Orang tuanya dulu disantet, dia juga meyakini betul tuh bahwa dia juga disantet gitu loh. Lihat tuh bagaimana orang kalau misalnya lemah iman, apa yang terjadi ketika itu? Dia satu rumah dengan saudaranya, kemudian singkat cerita, karena mungkin dia memendam keyakinan itu, bahwa dia itu punya anak disantet, dia juga disantet. Bilang sama orang-orang, suruh diperiksa warungnya, ini ada tuyulnya katanya. Dan dia yakin betul di warung itu ada tuyulnya. Padahal itu banyak anak kecil di rumah itu. Bukan tuyul, padahal memang dimakanin sama anak-anaknya itu, jajanan di warung itu. Dia merasa penghasilannya berkurang katanya gara-gara ada tuyul. Padahal memang dimakanin sama anak-anaknya. Ada anak dari saudaranya, anak dia sendiri gitu ya. Lihat tuh keyakinan tuh. Efek dari keyakinan. Singkat cerita, dia merasa gusar dengan hal itu. Dia merasa kalau begini terus di sini, lama-kelamaan hidup saya akan terancam. Anak saya kasihan, anaknya sakit, pergi ke dokter, didiagnosa, nggak ada penjelasan. Ya disimpulkanlah, disantet ini. Ini dendam. Dendam yang dulu pernah tertimpa ke orang tua saya, sekarang ke cucunya. Itu keyakinannya. Apa yang terjadi? Ditinggalin tuh rumah, Pak. Ditinggalin itu rumah, dikasih sama saudaranya. Dia pindah rumah, gara-gara punya keyakinan yang salah itu. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya malah membaik. Ya rumah ditinggalin, apa yang terjadi? Hidupnya ya kayak begitu. Bermula dari saudaranya yang dikasih rumah, dia mengembangkan warung itu dengan caranya sendiri, berusaha berbisnis. Akhirnya lebih sejahtera. Sementara dia dengan keyakinan dia yang keliru itu, ya begitulah akhirnya. Lihat bagaimana itu keyakinan bahwa makhluk bisa membahayakan, penyihir, penyantet, jin, roh-roh jahat dan seterusnya, itu bisa mengubah tindakan bahkan merugikan. Gak bisa pandang remeh keyakinan itu. Karena itu hal paling mendasar dalam konteks membangun kepribadian anak, hal yang paling pokok itu adalah soal akidah, soal keyakinan.
Nabi itu ngajarin. Makhluk semua berkumpul ingin mencelakakan kamu, tidak akan bisa kalau bukan menyangkut sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu pendidikan yang kadang-kadang kita lupakan kepada anak. Anak dididik untuk, ada lagi pendidikan itu, saya dulu menyimak waktu saya SD itu, hemat pangkal kaya. Anak kita itu diajarkan untuk menabung serajin mungkin. Tapi kadang-kadang tidak diimbangi dengan semangat untuk memberi. Akhirnya menjadi orang-orang yang kikir dan pelit di tengah masyarakatnya. Dia mengira bahwa dengan menyimpan itu akan menjadikannya kaya. Ternyata tidak, Pak. Kalau kita nanya sama agama, yang bikin kaya itu bukan menyimpan, tapi memberi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fis sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kemudian ketika bicara orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfiqun fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Agama itu mendorong kita ngasih. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakun fi Ramadan. Beliau itu orang dermawan, ajwadun nas, dan kedermawannya itu semakin nampak manakala bulan puasa. Bahkan dilukiskan dalam hadis, kedermawanan beliau itu seperti angin sepoi-sepoi. Angin itu kan kalau mengarah ke kanan, dia langsung begitu tanpa ada beban angin itu. Nabi itu kalau ngasih begitu. Yu'ti ata man la yakhshal faqr. Lukisan dari kedermawanan Nabi. Beliau tuh kalau ngasih seperti halnya orang yang tidak khawatir dengan kekurangan sama sekali. Kalau kita kan kalau ngasih khawatir berkurang. Duit 10 juta nih, diinfakin 3 juta. Kurang dong, 3 juta, 7 juta lagi. Masih mikir tuh. Di kepala kita tuh masih ada hitung-hitungan matematis. Kalau ini keluar, kurang 7 juta. Nabi tuh nggak begitu. Karihil mursalah. Seperti halnya angin. Masya Allah. Dan subhanallah, masjid ini mengamalkan sunnah Nabi itu. Masih makan orang ribuan setiap hari. Yang berinfaknya, Masya Allah, saya tadi lihat itu ya, di ini tuh Masya Allah. Itu bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak kita kadang-kadang dilupakan untuk mengajari, kita kadang melupakan anak kita untuk mengajari mereka tentang pentingnya berbagi. Dan berbagi itu membuat kita kaya, bukan miskin. Subhanallah, guru saya pernah bilang gini, kamu lihat katanya kehidupan orang-orang kafir sekalipun. Orang kafir, bukan orang mukmin. Saya tidak pernah menjumpai ada orang kafir, dermawan, kemudian hidupnya melarat. Tak pernah. Orang kafir pun mendapatkan kemurahan ilahi itu. Kalau dia dermawan, orang kafir, apalagi orang beriman. Subhanallah itu Pak. Itu kalau kita tanamkan ke anak, muncul kepekaan sosial, muncul kepedulian. Dikasih makanan itu diajarkan, diberbagi dengan teman-teman sekolahnya. Kamu makan sendiri aja ya. Kalau misalnya dibagi nanti kamu gak kebagian. Suka ada kan omongan kayak gitu. Enggak, justru sebaliknya. Bagi anak walaupun kamu makan sedikit. Jadi penanaman benih semacam itu, karakter semacam itu, penting disampaikan ketika masa kecil. Karena itu ibarat benih. Kalau sejak awal benihnya udah bagus, ketika dewasa itu akan tertanam di alam bawah sadarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mendapatkan pendidikan semacam itu. Dan alhamdulillah. Beragama itu tidak sulit bagi kami. Bagi saya pribadi, menunaikan agama itu tidak sulit. Justru itu menjadi kenikmatan hidup. Nah sekarang, anak-anak muda sekarang, melihat agama itu dengan beban. Betul nggak Pak? Ya. Mereka itu kadang takut. Kalau sholat itu kadang-kadang mereka karena takut siksaan ilahi. Karena diancam sama neraka. Bukan karena sholat, bersujud, ruku, bertakbir itu untuk berterima kasih kepada Allah. Kadang-kadang kita ngajarin anak supaya sholat, nanti Tuhan marah sama kamu. Kamu disiksa. Tahu kamu siksaan untuk orang yang meninggalkan sholat, nanti masuk alam kubur, ada ular yang kemudian mematuk, yang kamu nanti akan disiksa oleh malaikat, mungkar nakir begini. Ya memang benar, mungkar nakir itu ada, neraka itu ada. Tapi dalam tarbiyah, yang lebih diutamakan itu adalah targhib. Pemberian optimisme, harapan. Supaya rasa cinta tertanam terlebih dulu. Jadi kalau nanya anak kita sama kita, Pak, buat apa sih Pak kita sholat? Kan yang penting berbuat baik aja sama orang. Kenapa kita harus sholat? Nah, kalau Bapak ngasih duit 5 miliar sama kamu gak mau terima kasih sama Bapak. Ya pastinya terima kasih dong Pak. Begitu juga kita sama Tuhan kita. Sholat itu adalah bentuk terima kasih.
Kita sama yang sudah menciptakan kita. Oh, iya juga ya. Emang yang menciptain kita ada? Nah, udah itu masalah keyakinan tuh. Ya ada. Kamu sendiri aja ada yang nyiptain kok. Masa kita mengatakan alam semesta ini gak ada yang menciptakan? Kamu lihat itu ada kendaraan, ada pepohonan, ada kejadian A, B, C, D. Semua ada sebabnya. Tidak mungkin alam ini muncul sekonyong-konyong. Pasti ada sebab di baliknya. Pernah kamu lihat sama yang bikin bangunan itu? Gak pernah kan? Tapi kamu yakin kan ada yang buat itu bangunan tuh. Pendekatan-pendekatan semacam itu. Mengetuk kesadaran anak bahwa kita menyembah Allah itu bukan karena rasa takut. Bahwa rasa takut itu harus ada, iya. Tapi itu tahap selanjutnya nanti. Karena kalau rasa cinta sudah tertanam sejak awal, rasa takut itu akan muncul belakangan. Dia akan belajar dengan sendirinya. Apakah betul Allah itu senantiasa bersikap demikian kepada hambanya? Dibuka kitab suci ternyata tidak aja. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Berikan kabar kepada hamba-hambaku, aku ini zat yang maha pengampun, maha penyayang. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Siksaanku juga siksaan yang pedih. Selalu begitu tuh Pak. Ada targhib wa tarhib, berimbang. Mana yang didahulukan untuk penanaman benih yang bagus, pembentukan karakter yang bagus? Jawabannya adalah targhib. Bagaimana anak-anak muda, para peserta didik kita diberikan harapan untuk menggantungkan dirinya kepada Allah karena Allah mencintai dirinya dan menginginkan yang terbaik untuk kemaslahatan hidupnya. Jadi yang didahulukan itu bukan ancaman tentang siksaan, tapi bagaimana caranya supaya dia itu berterima kasih kepada Tuhan dan merendahkan dirinya sebagai hamba, menyadari, membentuk kesadaran itu. Itu yang diajarkan oleh guru-guru kami. Dan dengan pengajaran kayak gitu, kita tidak mengingkari neraka, kita tidak mengingkari azab kubur, tidak mengingkari hal-hal yang diancam oleh agama, kita mengamini semua itu, tapi kita dalam saat yang sama yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperlakukan yang terbaik untuk orang-orang yang dikasihinya. Tugas kita adalah bagaimana caranya menjadi orang yang dikasihi oleh Allah itu. Dan menghindari hal-hal yang bisa membuatnya murka. Ada banyak hal sebetulnya bisa kita paparkan. Tapi saya kira, saya tadi ceramah jam berapa Pak? Jam 4 kurang ya? Berapa menit Pak? Ini saya sampai jam berapa Pak Hatta? 10 menit lagi? Tanya jawab ya 10 menit lagi kalau ada. Oke, ada satu hadis Nabi. Tadi saya belum masuk apa yang disabdakan oleh Nabi supaya anak kita terbentuk rasa cintanya terhadap agama. Nih. Adibu auladakum ala thalathi khisal. Didik anak kamu dengan 3 hal. Ini 3 hal ini kunci. Kelihatannya sepele ya. Tapi ini kalau dipaparkan beneran Pak. Kalau terbentuk 3 hal dalam diri anak, insya Allah dia akan jadi orang baik. Insya Allah akan jadi orang baik. Kemungkinan besar. 3 hal aja. 1. Hubbu nabiyikum. Ajari anak itu cinta kepada nabinya. Nah, sekarang itu yang jarang di lingkungan keluarga kita. Berapa banyak keluarga yang kalau seminggu sekali baca sirah Nabi. Dikumpulin anak-anaknya, ini Nabi kita nak, akhlaknya seperti ini. Tertanam dalam diri sang anak, oh iya, itu keteladanan hidup kita sebetulnya. Zaman sekarang anak-anak sudah kehilangan tuh tokoh-tokoh yang bisa diteladani. Kadang-kadang muncul berita-berita, oh kiai aja kayak begini, ini pemuka agamanya kayak begini, beragama tuh nggak penting juga ujung-ujungnya. Karena sejak awal udah kehilangan keteladanan, nggak punya kompas hidup dalam beragama. Bahwa yang menjadi contoh utama itu bukan kiai, bukan ustadz, tapi Nabi Muhammad SAW dengan sejarah perjalanan hidupnya yang mulia itu. Ajari, kata Nabi. Dan subhanallah Pak, itu anak-anak kalau dikasih cerita-cerita kehidupan Nabi yang mulia sejak awal, memang fitrah muslim kali ya, itu akan ada sentuhan-sentuhan tertentu yang membentuk alam bawah sadarnya, sehingga itu menjadi imun pada akhirnya. Menjadi imun yang bisa menghalangi dari pergaulan bebas yang tidak wajar itu. Jadi kalau ngapa-ngapain itu merasa malu gitu loh. Pembentukan karakter itu luar biasa itu. Kalau anak sudah punya rasa cinta kepada nabinya. Saya buat tuh di YouTube saya pribadi, silsilah sirah Nabi, ada keluarga yang Masya Allah. Itu tiap hari sebelum berbuka katanya, kami rutin Ustadz, Alhamdulillah 2 anaknya itu ditaruh di depan TV begitu, ditontonin YouTube, ini Ustadz Nuruddin nih menjelaskan sirah dari awal sampai akhir, ikutin tiap hari Pak. Terus dilihat, saya ngeliat respon anak, saya pernah juga ngelihat di satu momen itu, ada ibu-ibu menceritakan kisah Nabi kepada anaknya sebelum tidur, itu rutin. Subhanallah direkam sama ibunya itu, nangis menjerit-jerit. Kayak semacam terhanyut gitu loh, dalam perjuangan Nabi itu. Itu saya hakul yakin itu anak, kalau nanti gedenya pasti jadi orang baik. Tertanam sedemikian kuat kepribadian Nabi Muhammad itu
ter, ter, apa, ter, ter, tertanam sedemikian mantap dalam batinnya, itulah Nabi Muhammad, sampai kemudian bercucuran air mata. Saya hakul yakin itu pasti anak akan jadi orang baik. Caranya begitu, kita nggak bisa bikin majlis sendiri, cari majlis yang kira bisa memperdengarkan kepada anak kita, supaya anak kita kenal dengan keteladanan utamanya. Jadi itu satu. Bagaimana cara lainnya apa? Hadirkan ke majlis zikir. Datangkan, ajak anak kita berziarah ke makam para ulama, orang-orang soleh, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Mujalasatus solihin, duduk dengan orang-orang baik, ajak ke masjid. Mengaji Al-Quran, sedikit-sedikit ceritakan cerita kehidupan nabinya. Yang kedua apa? Wahubbu ali baitihi, mencintai keluarganya. Nabi udah nggak ada nak, tapi ada anak cucu keturunannya. Kita harus menghormati itu. Karena di dalam darah mereka ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah otomatis kalau orang cinta sama Nabi, udah pasti cinta sama keluarganya. Gimana ceritanya? Kita mencintai Nabi tapi nggak mencintai keluarganya. Kedua. Yang ketiga apa? Watilawatul Quran. Membaca Al-Quran. Sebenarnya kalau tilawah itu maknanya bukan cuma membaca, Pak. Ini membaca sekaligus mengamalkan. Artinya anak itu nggak cuma dididik tajwid, baca Al-Quran, tapi diajarkan nilai-nilai dan pesan-pesan Qurani pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hari kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak kita butuh penjelasan mungkin. Apa itu Pak artinya Bismillahirrahmanirrahim? Nah, Allah Maha Pengasih Ar-Rahman. Allah Maha Penyayang Ar-Rahim. Bedanya apa? Tugas orang tua sebenarnya yang menjelasin begituan itu. Padahal itu kewajiban orang tua. Gak punya waktu, gak punya kesempatan, kadang diserahkan ke pesantren. Yang gak jadi masalah. Yang penting ada tanggung jawab itu, begitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Tapi kalau Maha Pengasih, kenapa ayah muncul orang-orang yang menderita? Ada janda-janda yang terlantarkan sama suaminya, ada anak-anak yang terbengkalai, ada penjajahan, ada gempa bumi dan lain-lain. Muncul kadang-kadang pertanyaan kayak gitu dalam kepala anak. Orang tua harus kasih jawaban. Keyakinan itu, manakala terbentuk secara lurus sejak awal, itu bisa memberikan dampak yang tidak kecil ketika dia dewasa. Itulah yang kami rasakan, itulah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa keyakinan, akidah itu bisa mengubah cara pandang hidup, mentalitas sekaligus tindakan-tindakan kita sendiri. Saya kira cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Perlu ada tanya jawab Pak? Apa sudah cukup? Sudah cukup. Ada satu. Mikrofon. Nah, ini ramainya kalau mau buka ya, 1000 orang katanya di sini ya. Jangan buka semuanya sepi. Nanti kalau mau buka ramai. Halo, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas paparan yang sangat luar biasa dan basic sekali. Nampaknya untuk memperbaiki anak bangsa ke depan ini, pola kurikulum dan para pendidik ini harus, apa yang Pak Kiai tadi sampaikan itu basic sekali. Selama ini kita tidak kembali seperti pola ini, kita barangkali nggak akan dapat generasi Qurani ke depan. Ini barangkali tugas kita semua, barangkali termasuk juga Ustaz sendiri, bagaimana mensponsori pembinaan para pendidik, pembinaan melalui pesantren dan sebagainya. Kalau kita harap sekolah umum ini sangat susah. Betul Pak, betul. Sementara sekolah umum ini mendominasi pendidikan kita. Betul. Apalagi kaitan dengan masalah basic keluarga. Keluarga orang sudah materialistik hari ini, jadi betul, sudah ke sana. Oh, ini luar biasa ya. Kalau nggak cepat kita atasi, nggak tahu lah bagaimana keadaan bangsa ke depan. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hidup di lingkungan dunia pendidikan. Sejak awal saya nyantri, sekarang saya mengurus para santri. Dan saya sangat sepakat dengan Bapak, bahwa mohon maaf sekali tanpa menafikan peranan sekolah di luar ya, tapi kita udah nggak bisa berharap banyak. Karena apa? Bagaimana, anggaplah itu sekolah berhasil mencetak intelektualitas anak didik kita, pintar-pintar, cerdas-cerdas. Oke, apakah selesai sampai di situ peradaban manusia? Enggak. Ilmu itu kalau nggak dibingkai dengan moral, nggak dibingkai dengan akhlak dan keimanan, menjadi malapetaka pada akhirnya. Muncul orang-orang korup, muncul orang-orang serakah. Para penjajah-penjajah itu orang-orang cerdas. Mereka itu melakukan hal semacam, bukan dengan kebodohan, dengan kecerdasan. Tapi tidak diimbangi dengan iman.
tidak diimbangi dengan akhlak, kalau itu ada ketimpangan, dia udah pasti gagal. Udah pasti gagal. Itu mah tergantung dari pemerintahnya. Mindset yang dibangun seperti apa, kita cuma menyajikan teori bahwa inilah pandangan agama. Kalau mau berhasil ya begitu caranya. Lihat Pak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membangun peradaban yang sampai detik ini buahnya kita petik itu. Dengan cara apa coba? Ya itu tadi. Metode pendidikan beliau 13 tahun di Mekah itu begitu cara ngajarinnya. Itu kan, itu contoh paling real dari kehidupan Nabi kita. Dan itu bisa mengubah kehidupan Arab, orang Arab yang bengal, dan orang-orang yang dilukiskan dalam Al-Quran, saking mereka itu suka bersengketa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Seandainya engkau menginfakkan semua harta di muka bumi ini, supaya menyatukan hati mereka, kalian gak akan pernah bisa menyatukan. Saking mereka itu senantiasa bersengketa, paham kesukuan, tribalisme, ya kan? Nabi Muhammad mampu melakukan itu. Dengan pola pendidikan semacam itu tadi, keyakinan yang dibentuk. Keyakinan dibentuk secara lurus, secara mantap, mengubah tindakan, mengubah cara berpikir. Lahir peradaban seperti yang kita saksikan sekarang. Nah, salah satu harapan itu yang bisa kita, salah satu lembaga yang masih bisa kita harapkan itu pesantren. Pesantren memberikan pendidikan agama dengan porsi yang lebih besar dan keteladanan hidup gitu loh. Mirisnya adalah di era sekarang kasus-kasus yang melibatkan pesantren-pesantren itu yang kemudian di framing sedemikian rupa. Oh lihat no, pesantren udah kayak gitu sekarang. Enggak. Itu secara persentase kasus-kasus yang sering muncul di media itu saya kira enggak begitu banyak dibandingkan dengan jumlah ribuan pesantren yang ada. Gak bisa kita nafikan peranan pesantren itu. Baik sejarah kehidupan bangsa maupun kehidupan anak-anak di zaman sekarang hatta. Pembentukan yang saya dapat sebagai orang pesantren, karena saya pernah nyantri. Waktu yang bisa membuat saya itu survive di negeri orang, pada akhirnya adalah nilai-nilai pesantrenan, kesederhanaan, keprihatinan dan semacamnya. Itu yang gak absen dari sekolah-sekolah. Ya mau tidak mau, solusinya adalah para pemangku kebijakan yang harus merubah Indonesia emas. Saya kira nggak ada Indonesia emas kalau tidak ada pendidikan karakter yang bermutu itu. Kalau Anda hanya berorientasi untuk mematangkan sisi intelektualitas, ya robot juga. Dia bisa melahirkan robot, bisa melahirkan teknologi yang sedemikian canggih. Tapi tanpa adanya moralitas, tanpa adanya keimanan, tanpa adanya keyakinan yang lurus, saya kira kita tidak bisa berharap banyak. Ya paling tidak kan, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh, kata orang Arab. Sesuatu yang tidak bisa ditunaikan semuanya, jangan ditinggalkan sebagiannya. Ya minimal sekian persen bisa kita tingkatkan. Ada solusi lain Pak, anak-anak sekolah yang di luar itu. Diajak ke tempat-tempat kayak begini nih. Cuman kan berapa banyak anak yang mau gitu loh, tempat beginian itu. Nah subhanallah masjid ini punya inisiatif banyak saya kira ya, menjadikan masjid itu sebagai tempat yang nyaman. Kemudian ada tempat anak-anak zaman sekarang tuh kan sukanya tuh nongkrong-nongkrong, di sini ada coffee shop, ada food court. Saya kira ini salah satu cara untuk menarik simpati anak-anak muda. Dan alhamdulillah kalau berdasarkan kabar yang saya dengar, banyak anak-anak muda yang kesini itu kan. Dan masjid-masjid yang lain. Mungkin bisa ditiru sama masjid-masjid yang lain. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan. Di samping lingkaran-lingkaran keilmuan di luar sekolah tentunya. Terlepas dari masjid. Saya kira begitu sih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, oh Mik. Nah itu anak-anak pada sekolah tuh di sini pada sholat. Subhanallah. Jadi terakhir nih ya. Nah, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang Pak Ustadz sampaikan tadi begitu terenyuh kita melihatnya, dan saya kira juga mesti dari dasar sekali. Betul. Ya, mungkin malah dari TK. Karena kita lihat anak-anak sekarang ini cerita Nabi, cerita Rasul itu sudah jauh. Yang ingat dia Sinchan, ya, yang begini. Benar. Pembodohan. Iya. Ya, itu yang terjadi. Dan waktu itu sampai sekarang pun masih kayak negara kita nggak mempersoalkan ini, dibiarkan aja. Sehingga generasi, saya merasakan generasi cucu saya perempuan itu yang didengarnya yang di YouTube. Udah bisa buka di TV apa sedihnya yang di YouTube, itu yang didengarnya. Betul. Tidak pernah kisah Nabi, tidak pernah kisah ini. Nah, ini saya kira juga para ulama juga harus berfungsi besar.
Babe Haikal Hasan itu sering dulu di sini ngajar. Pernah ngomong sama saya, kalau adalah uang waktu itu ya, uang 200 juta, bisa kita terbitkan buku-buku untuk TK. Ya. Kalau ini berjalan, ya, ini mental anak-anak ini nanti akan baik jadinya. Nah, saya tanya, mengapa nggak diusulkan Pak Ustadz ke ini? Tidak ada pengusaha yang mau, karena ini mengatakan pasti rugi. Iya. Ini yang terjadi. Oportunis pada akhirnya Ya, ya. dia bilang saya punya tulisan itu, dan sudah saya tanyakan ke percetakan Surabaya, mereka mau. Nah, kebetulan Ustadz Haikal Hasannya sekarang udah ikut kabinet ke sana. Saya telepon Pak Ustadz, saya tanyakan, Babe, dulu waktu kita bicara mengenai ini, bagaimana ini? Sekarang gimana? Nah, saya kira kalau untuk sekarang, Babe nggak perlu 200 juta, 200 miliar pun dapat. Bagaimana ini? Nah, Terus? Ya jawabannya masih sibuk. Nah, saya bilang kalau ini yang terjadi, seorang penceramah di sini biasanya udah menelurkan pemikiran begitu, tidak dilaksanakan, apalagi kalau yang lain. Nah, kira-kira bagaimana Pak Ustadz? Untung saya nggak jadi pejabat, alhamdulillah, dan nggak bercita-cita lah pokoknya. Memang begitu kadang-kadang Pak, resiko. Kalau udah masuk ke dalam circle, masuk ke dalam kolam, ya udah kita kecipratan gitu loh, ke kolam itu. Tapi begini pada akhirnya, terlepas dari sekolah kurikulumnya yang demikian rupa, yang tidak bisa kita harapkan, tapi pada akhirnya anak itu akan kembali ke rumah. Dan pada akhirnya orang tualah yang harus berperan aktif mengendalikan anak itu, mengendalikan dalam arti yang positif ya, mengarahkan maksudnya. Oh, kalau di sekolah dia tidak mendapatkan pelajaran itu, ya tugas orang tuanya. Kadang-kadang orang tuanya juga yang gak punya niatan dan beralasan sibuk, gak punya waktu. Bukan cuma gak punya waktu, gak punya pengetahuan. Orang tuanya gak mau belajar, berharap anaknya jadi orang baik, lah bagaimana gitu loh. Jadi ini perlu kerjasama dari berbagai elemen sebetulnya. Andai kata pemerintah tidak menghiraukan itu, tapi kan orang tua bisa gitu loh, secara mandiri. Tidak ada alasan untuk tidak bisa sebetulnya. Masalahnya kadang-kadang itu tadi, yang kita jumpai kadang-kadang, yaitu orang tua sendiri kadang-kadang acuh tak acuh dengan hal semacam itu. Dia mengira nanti ajalah kalau udah gede, salah itu. Justru ketika dia kecil mendapatkan penanaman nilai-nilai semacam itu akan mengakar kuat. Itu saya merasakan betul itu Pak. Kadang-kadang pendidikan yang kita dapat ketika masa kecil itu, benih-benih yang kita dapat ketika itu masih kita manfaatkan sekarang gitu loh. Jadi itu kadang-kadang ada problem di orang tuanya, bukan hanya soal kebijakan saya kira, bukan cuma hanya soal sekolah. Masih mending lah anak-anak mau sekolah aja udah alhamdulillah sekarang Pak. Udah alhamdulillah. Saya kadang kalau sama santri saya nggak berekspektasi banyak sama kamu. Saya nggak berharap kamu jadi ulama, jadi kiai. Kamu mau mondok, sholat 5 waktu, udah alhamdulillah bagi saya itu. Kadang-kadang gitu ya. Kalau kamu jadi orang pinter, bagi saya itu bonus kata saya. Paling enggak artinya anak-anak itu ditekankan bahwa yang paling penting setelah selesai sekolah itu gimana caranya kamu jadi orang baik. Jadi orang pinter itu nomor 12 nak. Yang penting kamu jadi orang baik dulu. Oh, orang baik mah kalau udah baik beneran, dia akan memintarkan dirinya sendiri kok pada akhirnya. Saya kira begitu ya, harapan terakhir adalah keluarga, bapak dan ibu-ibu semuanya. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat dan tercatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma waffiq ulata umurina ila ma fihi khairul muslimin. Allahumma barik lana fi a'malina wa fi arzaqina wa fi auladina wa fi awqatina wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam warzuqna halawat tilawatil Qur'an wa nas'aluka ya Rabbana an tubarika hadzal masjid wa jami' khadamatihi wal qa'imina bihi ya rabbal alamin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda wa taqabbal a'malahum wa tajawaz an sayyi'atihim ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.